Shalom. 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 Haleluya. Selamat datang. Selamat beribadah di tempat ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Tahun boleh berubah, musim juga boleh berubah, tapi kita tahu ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Siapa dia? Yesus. Haleluya. Katakan Yesus. Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Mu Bapa bagi kami tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang bersama-sama Bapa di tempat ini. Kami menaikkan sembah syukur kami Bapa. Pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Yesus. Karena tidak ada pribadi yang layak menerima sembah kami selain Engkau Bapa. Tidak ada pribadi yang layak Bapa menerima
kami boleh penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja, dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita di tempat ini. Amin. Yang penuh sukacita, katakan sebelah kanan kirinya, saya penuh sukacita. Saya penuh sukacita. Katakan kanan kirinya, jangan diem-dieman ya. Sebelah kanan kiri jangan diem-dieman. Haleluya, haleluya. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia sudah bangkit dan naik ke surga. Dia mencurahkan Roh-Nya di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Anggur baru ada di tengah-tengah kita, mengurapi kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima
baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan di tempat ini. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih ditaburkan, maka akan tumbuh subur dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian tadi Tuhan, anggur baru telah dicurahkan mengurapi kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada bersama kami Bapak, yang mau mencurahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Kami terus mau berjalan bersama-Mu Yesus. Kami mau berjalan Bapak, melangkah bersama-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau Allah memimpin hidup kami, memegang kami Tuhan, maka semuanya adalah kebaikan bagi kehidupan kami Bapak.
ya Tuhan. Kita bersyukur sebentar kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Elia Baru Syanturi, dosen Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti Jakarta. Ini sahabat saya, biarlah kita akan buka hati kita supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita dan firman Tuhan akan mendorong kehidupan kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ini saat yang baik untuk kami mendengar firman-Mu, dan kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja, kuasa Tuhan akan mengalir di saat-saat yang indah ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kami semua ruangan ini, biarlah kami mendapatkan sukacita, damai, sejahtera Allah, dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Eko, dan Ibu Gembala, serta seluruh jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pagi hari ini. Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Pendeta Elia Syanturi, lengkapnya Elia Baru Syanturi. Istri saya satu. Ya. Tadi ditanya kepada kemana. Iya, kebetulan kita ini, bukan kebetulan ya, memang panggilannya Pak Eko, kita keluarga hamba Tuhan. Jadi istri saya hari ini kami melayani di GSJA Raja Wali Depok. Jadi istri saya pagi ini melayani di kaum wanita, selesai ibadah umum melayani di kaum wanita. Kemudian anak saya yang perempuan ibadahnya sama di sini jam 8. Main tamburin, kemarin latihan saya antar. Lalu yang laki sebenarnya nggak jauh-jauh juga di sini, katanya di daerah Tangerang, Banten ada pelayanan. Ya dia ada pelayanan. Kalau yang laki ini sudah kemana-mana ya, udah lebih hebat dari bapaknya,
udah sering keluar kota. Kalau saya keluar kota ya baru kali ini kali ya. Yang kedua ke Salatiga pernah sekali, baru yang ke Banten sini. Itu saja. Jadi istri saya satu, anak saya dua. Yang pertama Marvel, dia baru kuliah di semester 5 ya, semester 5 di UNJ, jurusan seni dan musik. Yang perempuan akan masuk SMA. Ini akan ada pengumuman tanggal 20 Juni ini, jalur afirmasi, dan nanti akan ada jalur tanggal 23 jalur zonasi. Mudah-mudahan atau Tuhan akan tolong dia. Terima kasih, senang bisa berada di gereja ini. Amin. Saya biasanya ada di Raja Wali setiap pagi jam 7 sudah ngidupin sound system segala macam. Saya melayani segala macam saja Bapak Ibu. Apa saja diminta saya siap sedia. Tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Oke, kita buka saja sedikit juga ya mengenai Pak Eko. Ini adalah teman satu kuliah di Sati Malang dan sama-sama dosen di Sati Jakarta. Dan puji Tuhan, ini kesempatan dari banyak waktu yang berlalu, kesempatan yang baik untuk bisa melayani di gereja ini. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap dari kitab 1 Samuel pasal 1. Bapak Ibu nanti akan membaca ayat yang genap. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 7. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Jub, seorang Efraim. Ayat 2. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki yang perempuan masing-masing bagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Kita lompat ke ayat 20. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Apa ada di sini namanya Samuel? Oh, nanti Bapak Ibu yang punya anak kasih nama Samuel ya. Itu nama yang bagus. Kalau masih ada rencana punya anak ya. Kalau yang belum baru nikah kasih nama anak Samuel. Kita akan belajar dari Hana ya. Menang atas pergumulan. Menang atas pergumulan. Setiap orang percaya pasti punya namanya pergumulan. Tanpa terkecuali pendeta juga. Kadang-kadang dilihat jemaat pendeta itu sakti mandraguna, semua penyakit akan mental, malapetaka, kesialan atau kecelakaan. Ternyata yang namanya pergumulan pasti dialami setiap orang percaya. Namun percayalah bahwa orang Kristen itu sekalipun dia mengalami tantangan dan pergumulan, penderitaan, Tuhan selalu ada dan menyertainya. Amin. Amin.
Jadi bukan berarti kalau kita sudah jadi Kristen semua aman-aman saja. Namun di dalam pergumulan itu tangan Tuhan selalu memegang kita. Siapakah Elkana? Elkana ini tadi sudah kita baca. Elkana ini mempunyai istri 2. Di slide berikutnya, punya istri 2. Istri 2 namanya, yang istri pertama Hana dan yang kedua Penina. Sebenarnya Elkana ini adalah seorang dari keturunan Kehat, suku Lewi, nenek moyangnya yang melayani di Bait Allah, di tabernakel. Kalau nanti baca di rumah ya, 1 Tawarik 6 ayat 16, ayat 22, 1 Tawarik pasal 6 ayat 16, ayat 22, ayat 31 sampai 33. Elkana adalah satu-satunya orang yang biasa dalam kitab Samuel, orang biasa dan dalam kitab Samuel dan dalam kitab Raja-Raja yang secara khusus disebutkan memiliki dari satu istri, lebih dari satu istri. Kalau di Perjanjian Lama ya Bapak Ibu, di Perjanjian Lama yang punya istri lebih dari satu itu adalah raja-raja. Tapi Elkana ini orang awam, orang biasa, hanya bapaknya memang dulu pelayanan, orang suku Lewi. Dia ini memiliki istri 2. Awalnya 1, jadi istrinya Hana itu mandul. Mandul tidak bisa melahirkan. Atas seizin Hana, dia katakan kepada suaminya, Elkana, ambil Penina supaya kita punya keturunan. Jadi atas seizinnya. Dan jadilah poligami. Baru-baru ini Bapak Ibu kalau memperhatikan di sosial media viral, ada di Riau ada seorang istri memiliki suami 2 dan diusir dari kampung itu karena dianggap berzina dan menentang budaya yang ada di sana. Itu orang-orang non-Kristen. Mereka saja pasang standar yang tinggi bahwa suami istri itu hanya 1. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau di kampung saya di Medan masih ada dulu. Masih ada. Kalau dia tidak punya anak, diizinkan anaknya menikah lagi. Diizinkan anaknya menikah lagi demi mendapat keturunan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang alasan ini membuat orang menjadi lumrah untuk menikah lagi. Mereka menganggap namanya menikah harus punya anak. Memang benar Bapak Ibu, kita diberikan keturunan ilahi. Puji Tuhan saya punya anak laki dan perempuan. Sebenarnya mau laki saja, mau perempuan saja sama. Amin. 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 Jadi saya punya kakak ipar ada di Rawamangun. Dia 7 tahun tidak punya anak. Berobat ke dokter, dia punya duit dari satu asuransi yang terkenal, saya tidak perlu sebut asuransinya nanti dikira promo. Dia agen dari suatu asuransi, dia berobat ke sana kemari, tidak ada masalah. Tapi setelah 7 tahun, setelah lama dia berobat ke sana kemari, kemudian didoakan pendeta ke sana kemari, 7 tahun baru dia dapat anak yang pertama. Anak itu sekarang sudah kuliah, cerdas sekali dan baik, aktif, pinter, yang laki dan yang perempuan lagi kuliah di UGM, yang laki tadi kuliah di Unta. Di Unta. Jadi menunggu 7 tahun. Dan saya ini Bapak Ibu lahir pada saat ibu saya setelah keguguran ke-6 kali. 6 kali baru pas yang ke-7 keluarlah saya. Keluar. Sebenarnya ada senior-senior saya sebelum kalau itu tadi. Nah, ini adalah penantian ya Bapak Ibu. Di Perjanjian Lama apabila seseorang tidak mempunyai anak itu berarti aib. Suatu kemaluan yang luar biasa karena dianggap orang itu pasti ada masalah. Orang itu ada dosa. Tuhan sedang menghukum dia.
Tetapi di Alkitab dicatat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak selalu orang yang tidak punya anak mandul oleh karena hukuman. Tetapi karena memang ada waktu Tuhan. Lagu tadi sudah cukup pas ya. Ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Bagaimana Abraham menunggu cukup lama. Dan tokoh-tokoh yang lain di perjanjian lama. Jadi Elkana ini orang biasa tapi punya istri 2. Luar biasa ini orang ya. Kalau di perjanjian lama ada raja-raja, tokoh-tokoh besar yang punya istri 2, lebih dari 1. Itu karena dulu memang budayanya poligami. Namun sejak perjanjian lama Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah berfirman bahwa seorang pria akan meninggalkan rumahnya dan bersatu dengan istrinya sejak Kejadian. Dan di kitab Raja-Raja sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada raja-raja pada saat itu supaya mereka tidak memiliki banyak istri. Dari awal. Jadi di gereja ini tidak boleh lebih dari 1 kecuali sudah meninggal. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar dari pergumulan Hana ini. Yang pertama ya, menang atas pergumulan. Apa sih pergumulan Hana? Tadi saya sudah sebutkan bahwa Hana itu mandul, tidak bisa melahirkan, dianggap dosa dan hukuman daripada Tuhan. Ini pergumulan yang sangat besar bagi Hana. Biarpun dia dicintai pertama kali oleh Elkana, Elkana sayang, suaminya sayang kepada dia, tetapi dia merasa ada yang belum lengkap sebelum dia memiliki anak. Kenapa? Karena anak itu suatu berkat yang luar biasa bagi orang percaya. Amin. Itu adalah berkat yang luar biasa. Nah, kepedihan Hana yang lain adalah suaminya itu memiliki istri yang lain. Tadi saya katakan asal izin daripada Hana, tapi itu dengan berat hati. Demi kelangsungan keturunan, daripada keturunannya tidak ada, warisan akan jatuh ke tangan orang lain, maka dia mengizinkan. Suaminya ini ya ngikut aja. Ya udah deh, nggak apa-apa lah kalau kayak begitu. Kalau tadi dia punya prinsip, tidak mau. Kita tetap suami istri, tidak ada yang lain. Kalau belum punya anak, nanti kita akan berdoa. Kita akan datang kepada Tuhan. Tapi Elkana malahan mengikuti apa yang disarankan oleh istrinya. Nah, pergumulan yang lain adalah dikatakan Penina kerap menyakiti Hana. Di ayat 5 dikatakan, meskipun ia mengasihi Hana, Elkana, ia memberikan kepadanya hanya 1 bagian saja, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dia dapat porsi makanan hanya sebagian, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Orang Yahudi pada saat itu wajib yang namanya laki-laki pergi ke rumah Tuhan, pergi ke bait Allah setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Nah, untuk perempuan istrinya minimal 1 kali. Dan saya memperkirakan Hana ini akan ikut 3 kali. Kenapa? Karena dia walaupun tidak ada kewajiban 3 kali, hanya untuk laki-laki yang 3 kali, karena dia ingin punya kerinduan yang besar untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa supaya dia memiliki anak, maka dia pergi bersama suaminya ke Silo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kepedihan Hana yang lain, yang terakhir, dia ini dikira mabuk saat berdoa di bait suci. Nah, ini imamnya waktu itu adalah Imam Eli. Dia bergumul, menangisi kehidupannya, menangisi dirinya. Tuhan, kenapa saya tidak punya anak? Ampuni dosa saya.
Saking beratnya pergumulan itu, dia berdoa komat kamit seperti baca mantra, komat kamit seperti orang mabuk, sehingga Eli menegurnya, kamu perempuan berhenti mabuk. Padahal waktu itu dia bukan mabuk. Ini imam tidak peka terhadap umatnya. Itulah yang dialami oleh Hana sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan Hana ini sangat luar biasa. Bagaimana dia mendapat tantangan dari suaminya yang tidak mengerti akan keberadaannya. Ya. Semua disediakan, tapi Hana merasa tidak terpenuhi kebutuhannya karena anak dia tidak miliki. Kemudian madunya selalu menyakitinya. Mungkin kalau di rumah, Pipi, lihat tuh cintamu yang pertama yang nggak punya anak, ya ngambek tuh, Pipi, gimana nih? Diejek, kamu nggak punya anak, sana, gak usah ke depan, minggir, kamu ke belakang, ke dapur, minggir, kamu jalannya ke belakang, kamu kan bukan nggak penting. Selalu diejek dan dihina selama bertahun-tahun dari satu perjalanan ke perjalanan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah pergumulan anak. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu di tempat ini, karena saya baru pertama kali datang ke sini. Tetapi saya bersyukur gereja ini, tadi Pak Eko Gembala sedang cerita bagaimana gereja ini ya bisa menjadi milik umat Tuhan di sini, bisa dibeli oleh karena satu mujizat yang luar biasa. Luar biasa. Raja Wali itu punya cabang, ada 3. Tiga-tiganya itu ngontrak. Makanya saya tadi berpikir, ini jangan-jangan ngontrak. Tidak, untuk Tuhan ini kita beli. Wah, luar biasa. Saya tahu harga ruko berapa sekarang ini. MM-an Bapak Ibu. Rumah aja kalau di komplek itu bisa MM-an, apalagi ruko namanya. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Kalau saya sekarang ini sedang bergumul dengan adik saya yang tinggal di Medan sendirian. Setelah ayah dan ibu saya meninggal, dia mengalami depresi karena pergumulan hidupnya, sempat goyang imannya, goyang pikirannya, hatinya melayang-layang. Tapi puji Tuhan dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena saya anak pertama, kami 5 bersaudara. Saya harus bertanggung jawab kepada dia, berdoa dan bergumul. Jadi sebagai anak yang pertama, saya memikul pergumulannya. Bukan hanya pergumulannya, saya akan memikul juga keuangannya dan lain-lain. Saya harus memperhatikan. Dan setiap hari saya harus telepon, apakah dia sehat, apakah dia kemana-mana, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, supaya tidak menjadi masalah dengan yang lain. Ini pergumulan saya. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini punya pergumulan yang berbeda dari saya. Bergumul dengan suaminya yang belum ke gereja. Bergumul dengan anaknya yang belum mau ke gereja. Anak yang tidak taat, tidak dengar-dengaran. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa orang bisa diubahkan. Amin. Orang bisa bertobat. Kecuali iblis. Kalau iblis itu nggak bisa bertobat. Kalau manusia bisa berubah. Saya adalah contohnya. Saya dari kecil itu, dari sejak SD, SMP, SMA, hari-hari saya habis di video game. Uang, ini contoh yang nggak baik, jangan diikutin ya. Uang orang tua saya ambil untuk main game. Tapi satu kali Roh Kudus jamah saya, dan Roh Kudus mengubahkan kehidupan saya, sehingga saya tinggalkan itu semua. Dan sampai sekarang di handphone saya tidak ada game. Di komputer saya Pak Eko di kampus tidak ada game. Dan saya tidak akan toleh-toleh sekali itu. Karena bagi saya itu masa lalu dan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kalau bagi anak muda mungkin berguna bagi dia menjadi YouTuber, menjadi gamer dan lain-lain. Mungkin itu memang untuk profesi sekarang bisa-bisa saja. Tetapi kita harus tahu apa yang prioritas di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanmu, dan di dalam masa depanmu. Amin. Kita harus tahu prioritas, ya. Dan ayah saya itu adalah dulu pemabuk, peminum, mukulin istrinya.
tidak pernah ngasih uang untuk rumah tangganya. Tetapi saat ibu saya bertobat, saat ibu saya bergumul, berdoa, setiap pagi jam 5 itu masih gelap di Medan. Jam 5, ada orang Batak sini? Ada. Coba, ada. Tahu kan Medan, Sumatera Utara, jam 5 itu masih gelap. Tadi saya berangkat ke sini, udah jam 6 kurang 15, udah mulai terang. Di Medan, jam 5 itu gelap. Jam 6 masih gelap. Masih gelap. Kalau nggak percaya nanti tanya sama orang Batak yang ada di sini. Dia nyanyi, dia berdoa, dia tumpang tangan kepada suaminya, biarpun pulang selalu kalau telat sedikit buka pintu, dibokem, dihajar. Dan saya masih kecil waktu itu, saya panggil ibu, opung saya, nenek saya untuk melerai ayah saya tuh supaya jangan mukul. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Tapi dia terus berdoa. Dia berdoa dan nyanyi saat saya tidur masih kecil. Dia nyanyi kidung-kidung kesukaan. Dia berdoa buat suaminya, dia berdoa buat anak-anaknya. Dan suaminya bertobat. Suaminya bertobat. Satu lagi yang luar biasa Bapak. Suaminya lebih baik dari istrinya. Tidak pernah marah dan tidak pernah mukul, sekalipun dicerewetin, sekalipun dimarah-marahin, dia tidak akan pernah memukul lagi. Dan dia menjadi majelis di gereja. Lebih baik daripada istrinya. Saya berani katakan karena saya anaknya. Saya anaknya. Jadi siapapun di tempat ini yang memiliki pergumulan, mau pergumulan tentang suami, anak, pekerjaan, masa depan dan lain-lain, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan orang. Saya berubah, ayah saya berubah karena kesetiaan orang percaya, karena kesetiaan ibu saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Bagaimana supaya kita mengalami kemenangan dalam pergumulan, menang atas pergumulan? Yang kedua Bapak Ibu, kita harus beribadah dan berdoa. Katakan kiri kanan. Beribadah dan berdoa. Iya, beribadah dan berdoa. Ibu saya berdoa setiap pagi, kami setiap malam. Ya kebetulan saja saya pendeta. Kadang-kadang jemaat ini, ya Pak Pendeta pasti karena pendeta harus berdoa setiap hari, baca Alkitab. Memang benar. Tapi tidak harus pendeta, jemaat Tuhan, orang tua, anak-anak, oma-oma, apa-apa juga harus berdoa, harus beribadah. Beribadah itu juga tidak hanya bicara tentang hari Minggu, tapi ibadah keluarga. Bangun mesbah Tuhan di rumahmu, bangun ibadah di rumahmu, maka keluargamu akan aman dan tentram, keluargamu akan menjadi berkat, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan rumah tanggamu. Amin. Amin. Banyak anak sekarang liar, anak-anak tidak bisa diatur, tidak bisa dibilangin, dan mereka mau bebas segala macam. Ya karena kita tidak latih mereka untuk beribadah. Saya dari kecil sudah dibawa ke sekolah minggu oleh orang tua saya dari kecil, sehingga terbiasa dengan rumah Tuhan dan terbiasa melayani. Makanya tadi saya sebutkan, kalau tadi mereka tidak melayani, saya bawa mereka semua ke rumah Tuhan ini untuk berkenalan dengan Jemaat Citra Raya. Kebetulan semua melayani, bukan mau pamer dan segala macam. Tetapi itu adalah satu karunia yang luar biasa. Itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita, anak dan seisi rumah kita beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Itu kebanggaan. Jangan bangga kalau anak, istri dan ini lagi jalan-jalan, lagi kemana-mana, posting sana, posting sini, ada di luar negeri, ada di luar kota, ada di luar angkasa. Senanglah kalau dia lagi ada di dalam gereja, bukan di luar gereja, di dalam gereja. Artinya apa? Dia takut Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan, tidak ada apa-apanya tanpa berkat Tuhan.
beribadah dan berdoa. Saat Hana mengalami kepedihan hatinya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan doanya sungguh-sungguh sehingga mulutnya tidak bisa berdoa lagi. Dia hanya komat kami, ngomong apa saja. Kalau kita menafsirkan itu, dia sedang berbahasa roh, berbahasa lidah. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk berdoa kepada Bapa sampai keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Elkana serta Hana itu selalu datang membawa persembahan kepada Tuhan. Ada lagu yang sangat bagus, dikatakan tidak dengan barangnya hamba ku datang ke hadirat, tidak dengan tangan yang hampa. Datang kepada Tuhan dengan persembahan, datang kepada Tuhan dengan doa, datang kepada Tuhan dengan pujian, datang kepada Tuhan dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Elkana melakukan ini karena setiap tahun mereka datang kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu membaca nanti di pasal 1 dan pasal 2, begitu Hana mendapatkan anak yang bernama Samuel itu, anak itu dibawa ke rumah Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan. Masih kanak-kanak, ya. Aduh, lucunya kamu ya, lucunya kamu ya, dibawa ke rumah Tuhan. Tetapi apa yang dialami Hana? Dia mendapatkan, kalau kita baca di 2 Samuel 1 Samuel 2 ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki. Di 1 Samuel pasal 2 ayat 21. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Tadi dia hanya mengharapkan dapat anak 1, udah syukur. Ternyata setelah diberikan kepada Tuhan anak itu untuk melayani, dia memiliki 3 anak dan 2 perempuan, anak perempuan. Puji Tuhan, mujizat Allah yang luar biasa terjadi oleh karena Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, oleh karena Hana beribadah dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan double, dan double. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah kalau kita memberi kepada pekerjaan Tuhan lalu kita akan semakin berkurang. Sekarang ini prinsipnya memberi itu bukan hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang perusahaan-perusahaan apapun mau besar kecil itu ada namanya investasi, ada namanya beramal. Bagi orang-orang di sebelah, memberi itu sebagai suatu hal yang biasa, melakukan sosial. Apalagi kita di pekerjaan Tuhan, kita harus murah hati. Amin Bapak Ibu. Kalau di Raja Wali itu biasanya ada janjiman. Kayak di sini ada juga ya Pak ya, janjiman untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk meluaskan ladang misi, untuk menjangkau jiwa-jiwa, memperbesar gedung gereja ini, membuka cabang dan lain-lain. Saya yakin nanti gereja ini jangan-jangan sudah ada cabangnya kan ya Pak? Ya, nanti komsel-komselnya dibuka, bangun cabang-cabang. Karena pekerjaan Tuhan itu pekerjaan besar, bukan pekerjaan yang biasa-biasa. Tuhan ingin kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Bukan hanya badan kita saja yang mengembang Bapak Ibu. Saya dulu mengembang 75 kilo, sekarang sudah turun 67 kilo. Itu oleh karena kemurahan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus beribadah. Di mana keluargamu sekarang? Ajak dia beribadah. Siapa yang ada di rumah? Oma, opa, tante, kakak, adik, tante, opung, namboro, bibi, dan lain-lain. Ajak mereka beribadah. Ajak mereka berdoa supaya Tuhan tolong pergumulan-pergumulan kita. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa. Tuhan pasti menjawab doa. Dan dia menjawab doa dengan kemurahan hatinya. Bukan karena pemberian-pemberian kita, bukan karena kesalehan kita semata-mata, bukan karena persembahan kita semata-mata,
dosa. Kalau Allah memberi, maka Dia akan memberi dengan murah hati, tidak mengingat-ingat kesalahan kita, tidak mengingat-ingat masa lalu kita. Dia kalau menolong, Dia pasti menolong. Amin. Amin. Ya, kalau manusia kan, dia ini kan dulu datang, ada perlu baru datang, nggak ada perlu pergi. Ya kan? Kasiannya memang Bapak Ibu Gembala begitu. Waktu bergumul jemaatnya datang kepada Pak Pendeta, diketok tengah malam, Pak Pendeta suami saya begini-begini, Pak Pendeta anak saya begini-begini, didoakan, Pak Pendeta usaha saya begini-begini, sudah ditolong, suaminya sudah bertobat, anaknya sudah baik, usahanya sudah maju, ya ke gerejanya uring-uringan, suka-suka, tidak ingat sama Tuhan. Harus Tuhan yang dinomorsatukan. Karena Allah memberi dengan kemurahan hati. Dia tidak bergantung kepada kesalehan atau perbuatan kita. Bukan karena doa kita semata-mata. Bukan karena persembahan kita semata-mata. Tuhan memberi karena kebaikan. Coba kalau Dia mengingat karena dosa-dosa kita, ya udah, tidak akan diberi. Bapak Ibu kan punya teman, punya saudara, ya kan? Pas lagi baik, datang. Pas lagi kita punya duit, pas lagi semua baik-baik saja, datang. Tapi teman yang sejati, pada saat kita bergumul, dia akan selalu datang, mendukung dan mendoakan kita. Allah kita, Dia akan selalu menolong kita, baik atau buruk keadaan kita. Mau dalam situasi apapun kita, mau terpuruk, mau dalam kehidupan yang sangat rendah, Dia selalu ada dan selalu siap menolong kita. Yang penting kita datang dan beribadah. Ya. Karunia Tuhan melebihi doa. Karunia Tuhan melebihi persembahan yang kita beri. Nah, uniknya Hana ini begini Bapak Ibu. Begitu dia diberi anak yang namanya Samuel, dia datang ke Imam Eli dan memberikan persembahan kurban. Dia datang mengucap syukur. Dia datang memberikan itu kepada Tuhan. Ada orang kalau sudah diberkati lupa. Kalau saya belajar, siapapun yang pernah tolong saya tidak akan melupakan kebaikannya. Di gereja lokal itu banyak tantangan dan pergumulan. Jangan gara-gara masalah sepele tinggalkan gereja, mundur dari pelayanan, ngambek, nggak datang lagi. Yang namanya masalah Bapak Ibu pasti ada. Tapi kita harus kuat, kita harus percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Kita harus setia, kita harus loyal ya. Jangan nanti karena sudah nggak cocok suami istri, pisah saja. Karena nggak cocok lagi di gereja, pindah saja. Mau pindah kemana saja, kalau masalah kita, diri kita tidak berubah, itu akan tetap terulang lagi. Jadi kita harus doakan gereja kita. Kita doakan rumah tangga kita. Bukan menghindar, tapi menghadapi dan menyelesaikannya. Katakan amin. Hadapi dan selesaikan. Katakan ke kanan kirinya. Tapi sebelumnya harus berdoa ya Bapak Ibu. Berdoa dan beribadah. Sekali lagi Bapak Ibu, menang atas pergumulan, kita bisa menang kalau kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Jangan cari orang lain, jangan curhat kepada orang lain, nanti makin pusing, bikin masalah ya. Bukan solusi yang dapat, malah diceritain kita kepada si A, si B. Aduh, makin malu kita kan. Apalagi kartu-kartu keluarga. Rahasia-rahasia keluarga. Bergumul dan berdoalah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, doa dan persembahanmu membuat engkau menang atas pergumulan. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, walaupun setiap hari disakiti hatinya, dia percaya Tuhan akan membela. Tuhan akan menolong. Amin. Saya minta dibantu untuk nyanyikan lagu yang tadi ya, sebelum khotbah. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan akan tolong kita menang atas pergumulan-pergumulan. Mungkin ada yang sakit cukup lama, bolak-balik dan belum sembuh. Ada pergumulan rumah tangga, suami atau istri, orang tua, mertua, pergumulan pekerjaan, dan lain-lain. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Dia akan membuat kita menang. Yang penting kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kata tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan bergumul dengan suami, istri, anak, dan pekerjaannya. Yang membutuhkan doa boleh angkat tangan di tempat duduknya. Jangan malu-malu, Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan turun tangan bagi orang-orang yang angkat tangan, bagi orang-orang yang datang kepada Dia, yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang membutuhkan doa, silakan angkat tangan. Haleluya, haleluya. Yang anaknya mau kuliah, yang anaknya mau sekolah, yang pekerjaannya, Tuhan akan menolong kita. Katakan yang seiman dengan saya, angkat tanganmu. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Haleluya, haleluya, Yesus. Waktu Tuhan
sedang memiliki pergumulan pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan ekonomi, oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya kalau Jehovah Jireh mencukupi. Kami berdoa menyerahkan yang bergumul untuk pendidikan anak-anaknya. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan untuk hubungan suami istri, rumah tangga pun juga. Dan hari ini kami percaya saat menyatakan permohonan kepada Tuhan, terjadi terobosan kuasa mujizat akan dinyatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang mustahil bagi manusia biasa tidak mustahil bagi Tuhan, dan tidak mustahil bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Dan berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan seluruh umat Tuhan hari ini. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar Tuhan kami terus hidup bertumbuh dalam firman Tuhan, mengalami Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Dan Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan Tuhan juga buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Eli yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati istri, memberkati putra-putrinya, dan kami menyerahkan pelayanannya baik di sekolah tinggi teologi maupun di gereja setempat. Tuhan memakai guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan bersama amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Eli yang sudah membangun iman kita melalui firman Tuhan hari ini. Amin. Selalu percaya bahwa di tengah pergumulan apapun kehidupan kita ada terobosan yang Tuhan akan lakukan, dan mujizatnya masih bisa terjadi sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih Pak Elia untuk pelayanannya. Jangan kapok untuk datang ke gereja kami, ya biar Tuhan akan terus berkati juga pelayanannya ya. Haleluya. Sengaja saya tidak menyampaikan tema ya. Biasanya memang di gereja kita sudah ada tema tahunan, ada tema bulanan ya. Dan bulan ini temanya itu adalah melangkah bersama dengan Tuhan setiap hari ya. Jadi sengaja saya tidak menyampaikan temanya supaya biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan saja. Dan ini pas luar biasa ya. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum pengumuman saya mengambil waktu sebentar Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita ya entah kenapa tidak ada komunikasi ini dengan Pak Elia, sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Jadi hari ini kita akan bersepakat Bapak Ibu sekalian, terakhir kali bahwa kita mengambil janji iman itu 3 tahun lalu ya. Dan 3 tahun lalu lah pembangunan gereja tahap pertama renovasi dilakukan ya. Dan kita akan bersepakat ya, mulai dari bulan ini sampai dengan Desember kita akan melakukan pembangunan dan renovasi tahap yang kedua Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya proyek pekerjaan Tuhan yang cukup besar itu ya harus ditopang dengan iman dari gembala dan jemaatnya. Amin. Setuju Bapak Ibu sekalian? Amin. Jadi bukan hanya iman saya, tapi iman Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan tuangkan dalam faith promise atau janji iman Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian nanti multimedia bisa tayangkan PowerPoint ya Bapak Ibu sekalian. Dan nanti mohon dengan kasih BPG bisa bagikan form warna kuning Bapak Ibu sekalian. Nah ini bukan kartu prakerja ya. Kalau Bapak Ibu yang tahu yang dulu mau bekerja mendaftarkan diri di dinas tenaga kerja, misalnya ada kartu kuning ya.
ini adalah lembar janji iman pembangunan tahap 2 ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti bisa ditayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu nanti tuliskan janji imannya ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi janji iman itu ya, dan mari perhatikan pembangunan dan renovasi gedung dan sarana prasarana tahap kedua ya. Kita percaya bahwa janji iman ini ya, kita akan ambil apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Tawari 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Wah, luar biasa ya. Bahkan kita perjanjian baru juga menjelaskan mengenai hal ini, luar biasa ya, bahwa secara khusus Alkitab memberikan dorongan kepada kita untuk cinta kepada rumah Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah Tuhan ini ya sudah bersertifikat atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Jadi bukan punya miliknya Pendeta Yusuf Eko ya, bukan miliknya Pendeta Rudi Martianus bukan miliknya Pak Suryadi, Pak Maruba Lubang Toruan. Nah ini kalau orang Medannya tapi ini miliknya Tuhan. Amen. Tapi ini milik kita bersama yang harus kita jaga dan rawat bersama. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang direncanakan adalah kalau Bapak Ibu tadi masuk ya dari pintu yang baru, yaitu pintu pagarnya belum ada sebetulnya, itu baru darurat ya. Waktu 3 tahun lalu saya bicara dengan Pak Masdar, biasalah kalau orang Jawa bilang sementara itu pasti jadi sementahun. Betul, jadi 3 tahun Bapak Ibu ya. Sementara sementahun ya. Nah sehingga Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa material yang dimiliki gereja itu hilang ya, bisa lihat. Oleh karena dulu diletakkan di luar ya, memang tidak bisa dijaga dengan baik karena memang belum ada pintu pagar yang cukup baik, nyaman. Jadi next ya, di slide pembangunan gerbang utama ya, pintu masuk halaman gereja ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat itu kan darurat sekali ya, dan nanti kita akan bangun lebih baik lagi ya. Ini hanya gambaran ilustrasi dari Insinyur Yusuf Eko aja misalnya ya. Naik lihat lagi ya. Nah ini ilustrasi pintu gerbang utama halaman gereja yang baru. Haleluya. Haleluya. Saya nggak tahu nanti Pak Masdar dengan timnya ya, tim pembangunan akan bangun bagaimana begitu ya, dan seperti itu. Jadi kalau melihat Bapak Ibu khususkan ya, zaman modern ini lihat dari kemasannya, marketingnya udah bagus sekalian, nggak usah lihat isinya, begitu kira-kira ya. Nah itu bagus sekali, menarik sekali kan dari luar. Wah itu GSC setara ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, tempat parkir sepeda motor ya, nah itu kan masih sementara seperti itu ya. Beberapa kali Ibu Gembala, ada beberapa jemaat mendapati ada orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke halaman dan mereka bilang mau ke rumah situ, padahal udah nggak ada rumah di sana loh sekalian. Ya karena bermaksud ingin mengambil sepeda motor ya, dan ini kan rawan sekali. Jadi kita akan perapikan ya dengan pagar pembatas belakangnya. Bapak Ibu saya lihat, ini sekali lagi ilustrasi dari Insinyur Yusuf Eko ya. Nah ini ya. Jadi kita akan rapikan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gedung atau ruang lobi yang sekarang ini cukup darurat, bisa dilihat terus next ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita terus next media agak cepat ya. Nah, ini kan darurat sekali Bapak Ibu ya, darurat sekali. Tapi kita akan beriman dengan sungguh-sungguh ya. Kita akan membalikan arah gereja kita dengan ruang lobi yang menarik dan pasti akan nyaman. Perhatikan Bapak Ibu gambarnya next. Nah ini. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ya. Lagi Bapak Ibu nggak store gambar sih kepada saya, jadi saya yang bikin sendiri ya. Nah, bagian dalam kalau Bapak Ibu sekalian, ya
yaitu toilet masih sederhana ya. Jadi masih beberapa jemaat yang dewasa ya malu melapor lah ya kalau harus olahraga sedikit di toilet. Maksud olahraga apa? Jongkok Bapak Ibu sekalian. Ya termasuk saya sudah agak susah kalau olahraga di toilet itu. Ya biasanya harus duduk Bapak sekalian ya. Nah kalau di rumah aja sudah duduk, masa sekarang di gereja harus jongkok begitu ya. Nah jadi ini kita rapikan, kita buat lebih nyaman ya. Nah ini jadi dan kita membangun 2 unit toilet yang cukup baik. Amin Bapak sekalian. Haleluya. Dan kita sudah punya 1 toilet duduknya, tinggal tambah 1 lagi ya. Jadi kita akan buat lebih rapi, lebih nyaman. Dan kalau rapi, nyaman pasti sehat ya. Kalau ada sebuah penelitian mengatakan bahwa sebuah gereja yang bersih itu ditentukan oleh toiletnya bersihnya. Nah, bisa ya. Seperti itu ya. Dan ada beberapa buku yang saya baca, ada kesaksian yang luar biasa, mujizat terjadi rupanya bukan di ruang ibadah tapi di toilet katanya. Ya, ini saya cek betul, ada 1 jemaat dari gereja lain cerita, oh benar, saya waktu di ruang ibadah saya nggak bisa doa, nangis, tapi waktu saya mau pipis katanya saya doa dan Tuhan kuatkan hati saya, dan betul katanya ya. Dan saya mengimani bahwa di toilet waktu saya berdoa bisa terjadi katanya ya. Jadi saya percaya itu bisa terjadi karena Tuhan bisa bekerja di mana saja, termasuk di toilet juga ya. Jadi kalau toilet kita bersih, Bapak Ibu nggak apa-apa berdoa di toilet ya, asal ya nggak apa-apa Ustaz ya, nggak apa-apa. Nah asal yang lain waktu antri Bapak Ibu harus masih keluar begitu ya. Nah ruang sekolah minggu juga masih darurat, kita akan buat terapi Bapak Ibu sekalian ya. Nah jadi ruang sekolah minggu lebih menarik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi anak-anak kita nyaman ya, mulai dari Selin yang masih kecil bisa nyaman main ya. Kita akan taruh main-mainan di sana Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu kantor gereja kita nanti kita bisa buat konseling lebih baik Bapak Ibu sekalian ya. Kita lebih rapi lagi, dan ruangan lantai 3 di luar itu masih kosong ya, masih ada 6 meter dan cukup baik. Kita akan buat atap juga dan merapikan bagian luar dengan baik, dan nanti bisa menjadi ruang serbaguna untuk youth, tunas remaja kita juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ya yang menjadi rencana kita sampai dengan Desember. Kiranya Tuhan akan tolong, dan kita percaya Ebenezer sampai hari ini Tuhan menolong kita juga. Bapak Ibu sekalian, dalam lembar janji iman ini Bapak Ibu sekalian bisa dituliskan, nanti kita akan berdoa ya mengenai hari ini tanggalnya. Lalu Bapak Ibu yang suami istri boleh juga ya janji iman suami istri ya. Yang pribadi juga boleh, anak-anak bisa dilatih ya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa latihan janji iman itu bagus sekali ya, dan Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian untuk janji iman bisa diambil. Bisa juga janji iman ini dipenuhi sekaligus, bisa juga bertahap Bapak Ibu. Seperti gereja kita di sini ya, kita bayarkan selama 6 bulan ya, dicicil, dan akhirnya lunas terbayar. Haleluya ya. Sehingga apa? Bahwa Tuhan bisa bekerja sekaligus, Tuhan juga bisa bekerja secara bertahap. Amin. Oleh karena itu nggak usah khawatir. Bapak Ibu tuliskan, kalau Bapak Ibu ingin mengembalikan janji iman itu tunai, masukkan ke amplop persembahan setiap minggu, tuliskan janji iman. Lalu kalau bisa mentransfer, bisa transfer juga ke rekening gereja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan sebentar kita Bapak Ibu sekalian menuliskan, Bapak Ibu berdoa ya. Lalu nanti upload form ini dituliskan, diisi, dan dimasukkan ke kantong persembahan saat memberikan persembahan pada hari ini ya. Saya akan mengundang kepada yang akan mengedarkan persembahan, bisa BPG berikan pulpen, pena ada di belakang banyak sekali
ya Bapak Ibu bisa memakai pulpen gereja, ya nggak apa-apa. Pulpen gereja selalu disediakan ada 4 dos, tinggal 2 dos nggak apa-apa lah gitu ya. Ya gitu ya, nanti nggak apa-apa, nanti buat stok lagi ya gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang diberkati bisa bawa pulpen 2 dos juga ke gereja gitu ya. Tulis sekalian sebelum menuliskan yang melayani hari ini nanti bisa Saudari Stefani dengan Angel bisa datang ke depan ya mengedarkan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diisi janji iman ini Bapak Ibu suka ditulis. Haleluya, haleluya. Nah setelah kartu persembahan diedarkan ya, nanti pengumuman akan disampaikan tentang kegiatan sepekan kita oleh Pendeta Rudi. Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua rencana dalam gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau akan tolong, Tuhan campur tangan. Engkau lah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi rencana buat pembangunan tahap yang kedua. Tuhan, kami ingin melatih iman kami dengan terlibat, menginvestasikan, menabung untuk pekerjaan, untuk pembangunan. Kiranya Tuhan akan tolong kami. Terjadi terobosan dalam pekerjaan Tuhan untuk pembangunan gedung gereja ini, renovasi tempat ibadah sana yang ada. Kami percaya waktu kami memberi, Tuhan akan memberkati kami. Barang siapa yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bahkan persembahan kolektor yang akan diberikan juga Tuhan, Engkau akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Pak Rudi yang akan menyampaikan pengumuman. Salam, puji Tuhan. Atas nama Gembala Sidang saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dan kesempatan juga saya berterima kasih juga buat kehadiran Bapak Pendeta Elia Sianturi MTH. Berikan aplaus sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Beliau adalah mantan dosen saya Perjanjian Lama. Puji Tuhan. Kedua dosen ada di sini, baik Pak Eko maupun Pak Elia. Puji Tuhan. Dan saat ini saya bisa berjumpa dengan beliau dengan keadaan sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Bisa kita kirim salam buat jemaat yang Bapak layani di sana itu di GCA Rajawali Pak. Kirim salam juga buat Pak Mulyanto sebagai Gembala Sidang di sana. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan berikan pengumuman jadwal ibadah kita sepekan ya, di mana jadwal tidak berubah. Jam 8 pagi ya kita ibadah raya dan dilanjutkan sekolah minggu jam 8.30 di lantai 3 dan tunas remaja di lantai 1 ya. Itu ibadah kita. Untuk minggu yang akan datang akan dilakukan kembali ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Saudara bisa perhatikan dan saudara bisa beritahukan bagi Bapak Ibu mungkin mereka ingin datang yang siang atau yang pagi supaya mereka bisa datang beribadah kita. Puji Tuhan. Dan kita juga yang pengumuman yang pertama di mana kita ketahui di tempat ini ada namanya Kitok, komunitas temu orang percaya, dilakukan dari Selasa dan sampai hari Kamis ya. Begitu juga ada namanya Kopas, komunikasi pastoral online maupun omset ya. Saudara mungkin ada ingin bantu dalam doa maupun juga ada pertanyaan-pertanyaan, saudara bisa hubungi di nomor telepon 0812 8121 7175 ya. Saya ulangi kembali, saudara bisa hubungi di nomor telepon 0812 ya 8121 7175. Puji Tuhan.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang kedua pengumuman, mungkin Bapak Ibu ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan dana misi, persembahan mungkin juga pembangunan gereja maupun sumbangan yang lain, saudara bisa sampaikan di Bank BCA ya, atas nama GSJA Citra Raya dengan nomor akun 002-309-9494. Saya ulangi kembali, saudara bisa sampaikan persembahan saudara di Bank BCA atas nama GSJA Citra Raya ya, dan dengan nomor akun 002-309-9494 ya, puji Tuhan. Dan saudara juga mungkin ingin memberikan melalui Oppo maupun juga GoFi dana ya, seperti itu juga mobile banking saudara bisa Kinsut, dan saudara bisa kirim ke 0852-8353-1939 ya, saudara bisa kirim ke sana ya. Saya ulang kembali dengan nomor handphone atau WA 0852-8353-1939 ya, puji Tuhan. Dan kita juga yang ketiga, kita ada pokok doa di tempat ini, saudara perhatikan. Yang pertama, doa pertama kita berdoa buat BPP GSJA di Indonesia, BPP Badan Pengurus Pusat GSJA di Indonesia. Kita juga berdoa buat BPD Banten ya. Salah satunya wakil BPD ada di tengah-tengah kita, Bapak Yusuf Eko Widianto MTH. Berikan aplaus saudara ya, wakil ketua BPD Banten ya. Dan kita juga berdoa untuk BPW itu Badan Pengurus Wilayah 1 dan 2. Kita berdoa buat gembala sidang maupun juga pelayan Injil. Pokoknya yang ketiga, pokok doa yang ketiga kita berdoa buat GSJA Citra Raya, baik pengembalaan ya dari Bapak Yusuf Eko Widianto dan istri maupun juga staf BPG Badan Pengurus Gereja maupun juga sidang jemaat Allah supaya mengalami terobosan ya. Dan kita juga berdoa buat bangsa Indonesia. Yang keempat, pokok doa yang keempat kita berdoa buat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia dilepaskan dari pandemi, dan puji Tuhan sudah endemi, biar cepat berlalu endemi corona ini ya, biar kita boleh berdoa buat bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Dan yang kelima, pokok doa yang kelima kita berdoa buat Sulawesi Tenggara ya, supaya Tuhan lawan di sana, dan para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dikirim Tuhan urapi, dan mereka pun dipelihara Tuhan secara ajaib, puji Tuhan ya. Saudara, yang bagi Bapak Ibu yang dapat tugas buat pelayanan, saudara bisa hadir jam 7 pada hari Jumat di tempat ini untuk pelatihan bersama, dilanjutkan dengan MPD ya, malam puji doa ya, biar Bapak Ibu bisa hadir. Bukan hanya bagi mereka yang melayani, saudara bisa lihat jam doa kita jam 8 malam, saudara bisa datang ya MPD supaya saudara bisa mengalami suatu lawatan Tuhan yang luar biasa. Mau datang, amin, puji Tuhan ya. Dan kita juga boleh bersyukur buat yang berulang tahun ya, di mana ada adik kita itu bernama Mika Bucian ya, putri dari Bapak Maruba ya, dan juga Ibu Lis. Puji Tuhan, berikan aplaus ya, puji Tuhan ya. Tuhan pelihara dan Bapak Gembala selalu kasih kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 tentang di mana Tuhan adalah gembalaku yang baik ya. Dan Tuhan ditambahkan juga dengan firman Tuhan dan Amsal 3 ayat yang ke-16 ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, kita kekayaan dan kehormatan. Itulah hadiah dari doa daripada gembala sidang maupun juga orang-orang yang mengasihinya. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya juga bisa mengingatkan pengumuman selanjutnya ada saudara dan saudari kita yang akan memasuki namanya pernikahan kudus ya, pemberkatan nikah, yaitu bernama Stefanus Kristianto ya dengan Osela ya Mustika Chandra. Wah, puji Tuhan, tempatnya di mana? Purbalingga, Jawa Tengah ya. Puji Tuhan, hari dan tanggal Sabtu tanggal 18 ya 2022 ya, biar Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan ya, di mana Stefanus merupakan pemain bass kita ya, biar kita dukung dalam doa maupun juga kehadirannya ya. Bapak Gembala kita dengan staf akan menghadiri, dia akan berangkat tanggal 17 hari Jumat ya dari tempat ini, karena acaranya di sana jam 8 pagi di hari Sabtu. Saudara bisa
ya dukung dalam doa maupun juga dana saudara, ada akunnya di sana ternyata di BCA. Saudara lihat undangan di warta jemaat, saudara bisa lihat ternyata dia masukkan dia BCA dan rekeningnya di sana ya. Atau saudara bisa titipkan juga melalui Bapak Gembala maupun juga staf yang akan hadir bersama-sama. Puji Tuhan, biar sukacita mereka, sukacita kita bersama. Amin. Puji Tuhan, itu pengumuman yang ada. Tuhan Yesus berkati kita. Saya kembalikan kepada yang melanjutkannya. Puji Tuhan, mari kita kembali bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kita akan menyatukan hati kita berdoa. Bersyukur untuk Indonesia. Bersyukur untuk Banten, bersyukur untuk Tangerang. Tuhan melawan negara kami, provinsi kami, kota kami. Doa kami, hujan pertobatan, hujan keselamatan turun. Kasih Allah melanda, jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk gereja sidang jemaat Allah dari BPP, BPD, gereja-gereja, para gembala, para pendeta, segenap jemaat Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, memakai, memperluas kerajaan Allah di Indonesia. Kami berdoa menyatukan hati kami untuk gereja kami di tempat sini. Menyatukan hati kami selama sepekan berdoa. Tuhan menjangkau Sulawesi Tenggara. Jiwa-jiwa terhilang di Sulawesi Tenggara diselamatkan oleh Tuhan. Pembukaan gereja baru Sulawesi Tenggara, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berkatilah rencana untuk pembangunan dan renovasi tahap kedua gereja kami. Kami berdoa nyerahkan secara khusus untuk jemaat Tuhan, dari bayi hingga yang lain usia. Tuhan akan pelihara, Tuhan jagai, rawat, karena mereka semua adalah biji matamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan buat anak-anak kami dalam masa menyelesaikan pendidikan mereka di bangku SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan tolong. Dan kami menyerahkan untuk masa transisi pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Engkau Allah yang menyediakan segala biayanya. Bahkan Allah sanggup menyediakan beasiswa untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan hari ini. Juga Tuhan memberkati. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Tuhan menyertai kami di perjalanan tinggal tiba di rumah dan menyelesaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Kepada Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera-Nya. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Allah Yesus Kristus namanya, dan
persekutuan pemberdayaan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama.